Kalau dalam kekristenan kan Allah itu seperti kita, seperti manusia. Allah itu sebagaimana Allah bisa berbicara karena dia punya mulut, ya dia sama dengan manusia, bisa bicara karena punya mulut. Sebagaimana Allah itu dapat berpikir karena dia punya pikiran, ya manusia juga seperti itu, bisa berpikir karena dia punya pikiran. Sebagaimana manusia bisa hidup karena ada roh di dalam dirinya, ada jiwa, maka Allah juga punya hal itu. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan momen bersyahadat dari seorang pemuda, yaitu Brother Jalu, yang bersyahadat pada tanggal 1 Februari 2025 di Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Nah teman-teman, sebelum kita simak momen bersyahadat Brother Jalu ini, mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan datang dari Pendeta Yeremia Sumigar berikut ini. Oke, jadi sekali lagi saya ingin menerangkan kepada saudara, kenapa banyak orang di luar sana mereka terjebak, mereka tidak mampu memberitahu kepada kita tentang kebagaimanaan Allah mereka, kesiapaan Allah mereka. Mereka tidak bisa menerangkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau pemahaman kita Allah tidak seperti makhluknya, ya, tidak seperti makhluknya, maka pertanyaan yang dapat dijebak kepada mereka yang percaya Allah itu tidak seperti makhluknya. Ya, kalau dalam kekristenan kan Allah itu seperti kita, seperti manusia. Allah itu sebagaimana Allah bisa berbicara karena dia punya mulut, ya dia sama dengan manusia, bisa bicara karena punya mulut. Sebagaimana Allah itu dapat berpikir karena dia punya pikiran, ya manusia juga seperti itu, bisa berpikir karena dia punya pikiran. Sebagaimana manusia bisa hidup karena ada roh di dalam dirinya, ada jiwa, maka Allah juga punya hal itu. Ketika kita mengatakan Allah tidak sama seperti makhluk, dan kemudian hal-hal yang ada pada makhluk itu tiba-tiba tidak boleh kita pakai, itu namanya terjebak pada kebodohan. Ya, terjebak kepada kebodohan kita. Ya teman-teman, itulah tadi ya statement dan asumsi dari Pendeta Yeremia Sumigar, seorang pendeta yang pada dasarnya dia itu memegang prinsip menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Di sini Pendeta Yeremia Sumigar mencoba mengotak-atik tentang konsep di dalam ketuhanan agama Islam yang notabene adalah laisa kamitslihi syai'un. Notabene itu adalah ungkapan di dalam Al-Quran yang berarti Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ungkapan ini merupakan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Bunyi lengkapnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah di sini tujuan daripada Pendeta Yeremia Sumigar menyindir dan mencoba mengotak-atik konsep ketuhanan di dalam agama Islam yang sudah sangat jelas sekali, di dalam rangka dia melakukan pembenaran ketika dia menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Padahal sangat jelas sekali tertulis di dalam Bible kemuliaan Pendeta Yeremia Sumigar ini, Allah bukan manusia. Itu sangat jelas sekali. Jadi asumsi dari Pendeta Yeremia Sumigar langsung kena tampol ayat dari Biblenya sendiri. Seperti yang ada tertulis di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia
sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tertulis di dalam Bilangan 23 nomor 19. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita simak momen bersyahadat dari seorang pemuda yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Nama saya Jalu, saya berasal dari Sleman. Pekerjaan saya sebagai wira swasta, dan saya tertarik masuk Islam karena saya mempunyai prinsip di mana saya lebih condong cocok kepada agama Islam, dan akhirnya saya menemui sebuah sosial media di mana di situ saya mendapat informasi di sini ada Mu'alaf Center Yogyakarta, dan di sini tempatnya ramah dan banyak membantu saya untuk bergabung menjadi agama Islam, dan semoga di kedepannya lebih banyak lagi orang yang tertarik. Ya teman-teman, di zaman yang serba canggih sekarang ini ya, zamannya internet, siapapun termasuk orang-orang Kristen yang kritis dan logis bisa mencari tahu tentang kebenaran agama manakah yang paling benar, dan Tuhan yang manakah yang paling benar dan yang layak disembah. Nah dari situlah Bro Jalu ini menemukan kebenaran di dalam agama Islam, dan lalu dia menemukan sebuah channel, yaitu channel Mu'alaf Center Yogyakarta, dan lalu bergabunglah Bro Jalu ini di Mu'alaf Center Yogyakarta hingga akhirnya beliau bersyahadat. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 1247 /MD/2/2025. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Benediktus Jalu Pamungkas, tempat tanggal lahir Sleman 4 Januari 1996, pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa memulai pada hari ini Sabtu tanggal 1 Februari 2025, saya setelah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. 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 Alla ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Kita ucapkan selamat datang kepada Bro Jalu, selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk Bro Jalu, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Nah demikian teman-teman ya, sekedar informasi update Mu'alaf terbaru datang dari Mu'alaf Center Yogyakarta, dan juga hiburan datang dari Pendeta Yermia Sumigar, yang mana konsep ketuhanan sang pendeta menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan sangat jelas sekali terbantahkan oleh dalil di dalam ayat Bibelnya sendiri. Dan ketika seorang pemuda mencari kebenaran, disitulah Bro Jalu menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.